Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, pagi ini kita berkumpul lagi di dalam kelas anak-anak sehat ya. Ini sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa dulu ya. Yang dipimpin oleh Hardiono bisa memimpin. Bisa Bu Guru. Ya Bu Guru. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak ibu semua sudah pintar. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang ibu akan absen ya. Luciana, Samsia. Ya Bu. Anak-anak semua teman-temannya hadir ya hari ini. Alhamdulillah ya anak-anak. Tadi kita sudah berdoa. Anak-anak kita itu harus bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat kesehatan. Oleh karena itu anak-anak harus menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan dengan cara apa anak-anak? Mandi. Mandi. Yang sehat. Iya. Yang utama anak-anak tidak boleh jajan sembarangan. Jadinya batu kan anak ya. Anak-anak itu harus rajin belajar. Ya, rajin belajar supaya apa? Pintar Bu Guru. Iya, supaya kita pintar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Silakan dilihat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah ya, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua nanti anak-anak adalah menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Lalu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, kasih lihat. Yang pertama, nanti anak-anak mampu mengartikan makna kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam kitab Allah. Yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan nama-nama rasul yang menerima dan kitab-kitab Allah. Lalu yang keempat, nanti anak-anak mampu menghafal nama-nama kitab Allah beserta rasul yang menerimanya ya. Sebelum Ibu lanjutkan materi yang ini ya anak-anak, Ibu akan mengulang materi yang kemarin. Ya, anak-anak kemarin sudah belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita sudah pelajari 4 itu Asmaul Husna. Asmaul Husna sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah dan Rasul yang membawanya. Kitab-kitab Allah. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu? Kitab Taurat. Ya, oh iya pintar. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh. Mana suaranya? Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam. Yes. Kitab Allah yaitu buku yang berasal atau bersumbernya itu dari wahyu Allah. Dinamakan kitab kenapa? Karena kitab tersebut berupa buku ya. Seperti buku, lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis tentang ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya atau yakin. Jadi meyakini, kita itu harus yakin, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya untuk dijadikan apa?
pedoman hidup bagi umatnya. Kalau kita umat apa namanya? Umat Umat Islam, apa? Bu. Iya, pintar sekali, umat Islam. Nah, hukum beriman kepada kitab Allah adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Ada yang belum ngaji angkat tangan. Biar jilid 1, jilid 2, yang penting harus semangat ngaji. Jangan sampai tidak mau mengaji ya. Kalau enggak nanti enggak mengenal kitab-kitab Allah, apalagi kita Al-Qur'an. Kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya ya. Yang pertama itu adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua apa? Kitab Taurat, Bu. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang ketiga adalah kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang keempat adalah kitab Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Ya, itu. Lalu ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti. Anak tahu tidak? Mengenal kitab Allah atau percaya kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman atau rukun Islam sih? Rukun iman. Nah, hebat, rukun iman. Kira-kira iman yang keberapa? 3, Bu. Ih, pintar. Pintar. Nah, Salah saya, Bu ya. Nah, iya, pintarnya. Ada yang salah, nanti yang salah kita belajar lagi. Nah, sudah ada temannya tadi. Jadi yang pertama iman kepada apa tadi? Harus kita tahu itu. Iman kepada Allah. Yang kedua, Malaikat, Bu. kita pelajari ini adalah rukun iman yang ketiga. Jangan dilupa ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada 12 abad sebelum Masehi. Lalu kitab Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Lalu yang ketiga dijadikan pedoman untuk umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Nah, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi ya. Lalu ditulis menggunakan bahasa Suryani. Yang ketiga adalah dijadikan pedoman umat Nabi Isa untuk Bani Israel ya, atau Nasrani dan Kristen ya. Sekarang yang keempat ya, kitabnya umat Islam namanya Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an terdapat 2 jenis surah ya. Yang pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Ya, surah Makkiyah diturunkan gimana, Dina? Tahu, Dina? Di kota Makkah, Bu. Iya, pintar. Nah, kalau surah Madanun di mana, Fitrianti? Diturunkan di kota Madinah, Bu. Iya, hebat. Nah, kitab suci Al-Qur'an ditulis menggunakan bahasa Arab. Nah, dijadikan pedoman untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Umat Islam. Ya, Nana. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Nah, Ibu akan memberi kalian tugas. Siap tidak? Siap, Bu. Ayo, siapa yang siap? Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Mendengar anak-anak? Kelompok 1. Tahir. Samsuriana, Samaya, Nita.
Oh iya, Oh alhamdulillah. iya, Oke, ada alhamdulillah. semuanya Oke, ya. ada semuanya ya. Koordinasikan temannya. Sekarang Koordinasikan temannya. Sekarang Ibu akan memberi kalian Ibu akan tugas. memberi kalian tugas. Jadi setiap Jadi kelompok setiap kelompok anak-anak anak-anak berdiskusi. berdiskusi. Nah, anak-anak akan Nah, membuat anak-anak akan peta membuat konsep. peta konsep. Ada yang tahu peta Ada yang konsep? tahu peta konsep? Ada, Bu. Oke, pintar. pintar. Jadi nanti anak-anak akan membuat peta konsep dengan mengenal nama-nama apa? Nama-nama kitab, ya. Yang di tengah itu kitabnya. Setelah itu dibuatlah cabangnya 4, ya. Nah, misalnya kitab Taurat, kitab apalagi Zabur, Injil, baru Al-Qur'an, ya. Baru nabinya siapa saja. Nah, kalau kalian ada yang belum tahu, ini Ibu kasih lihat contoh dari peta konsep. Nah, anak-anak bisa tidak membuat begini ya. Nah, anak-anak bisa membuat peta konsep ya, bisa. Sambil kalian juga lihat di bukunya ya, di buku agamanya sudah di atas meja masing-masing tadi. Kalian cari informasinya Iya, Bu. tentang yang lainnya boleh, misalnya kitab Allah apa gitu ya. Bisa ya? Iya, Ibu Bu. kasih waktu 5 menit, nanti tiap kelompok presentasi. Ya, silakan kerjakan. Coba kelompok 1 sudah? Oh, angkat tangan saja. Angkat tangan. Siapa yang sudah nanti dikasih lihat sama Ibu peta konsepnya kayak mana. Ya. Wah, kelompoknya Luciana. Luciana kelompok 3 Luciana. Ah, coba lihat Luciana. Coba dipresentasikan itu bagaimana ceritanya. Coba diceritakan. Oke. Ini kitab-kitab Allah ada 4. Ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Terus kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir Al-Qur'an. Iya. Diturunkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Itu, Bu. pintar. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Hebat. Berarti tadi mendengar yang Ibu jelaskan, memahami. Oke, silakan. Irfan, pintar. Nah, tadi pintar semuanya. Bu. Sudah presentasi. Sekarang anak-anak sudah paham tidak tuh? Insyaallah paham, Bu. Anak. Nah, sekarang silakan duduk setelah presentasi, silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, dari kesimpulan di atas tadi siapa yang baca? Coba Tahir, kesimpulannya apa ya tadi dari pelajaran kita ini? Ayo disimpulkan yuk. Apa kesimpulannya? Kitab Allah adalah kitab yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi. Iya. Ada 4 kitab yang disampaikan oleh kepada nabi. Iya. Yang pertama kitab Zabur, yang menerimanya adalah Nabi Daud. Iya. Yang kedua kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pintar. Tepuk tangan buat kelas C. Hebat semua. Berarti anak-anak memahami. Nah, tadi sudah kita kerjakan peta konsep. Nanti Bu kasih tugas LKPD-nya ya. Nah, nanti anak-anak kerjakan. Ya, habis itu dikumpul ya. Nah, anak-anak semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Anak-anak hebat. Anak-anak sudah mengerti dan memahami. Jadi anak-anak mengenal kitab-kitab Allah itu wajib. Jadi kita harus tahu ya anak-anak ya. Nah, dengan mengenal kitab-kitab Allah yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya tahu, oh saya kira kitab Allah itu cuma 1. Al-Quran saja ternyata banyak. Ya. Nah, anak-anak ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Baiklah, Ibu akhiri ya anak-anak. Pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah ya, baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil
Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. alamin.